sama aku mau tanya lagi, balik lagi ke yang tadi, Kak Kiki kan mengembangkan bumi pertama kali di usia 28. Ya. Nah, yang mana itu mungkin hampir 7 tahun, 6 tahun? Iya, 7 tahun, hampir 8 justru. Hampir 8 ya, bahkan. Dari 2016 karena kan first development itu 2016. Tapi keluar brandnya 2017. Nah, ketika ngelihat diri kakak di usia 28 tahun ini, kira-kira apa ya? Ada kesan atau pesan apa atau pengen bilang apa sih ke Kiki yang usianya 28 tahun pada saat itu? Kalau aku bisa, berarti if I can looking back gitu ya. Yes. Kalau aku bisa turn back the time and met me di umur 28 tahun, ya aku bakal bilang keep on going what you do gitu. It's a good thing what you do now. Don't give up. Dan apa ya? Enjoy the ride sih. Enjoy the ride. I see, menarik. Ini soalnya berkaitan sama hal yang aku mau tanyain, yaitu menikah di tahun 2016. Betul. Berarti pas bertepatan dengan aku nge-build bumi. Bertepatan. Oke, berarti tahun 2016 ini memorable banget ya. Memorable banget sih. I see. Nah, sekarang berarti identitasnya adalah menjadi CEO di bumi. Habis itu waktu itu bukan CEO ya. Waktu itu CEO-nya tuh chief of everything. Jadi gue ngerjain semuanya. Sering terjadi memang. Betul. Aku yang ngerjain semuanya. Packing. Oh my god. Semuanya sendiri. Dibantu sama 1 orang doang. Aku, Ahmad, dan 1 orang bertiga. Wow. So ya, jadi jangan usah bilang CEO saat itu. Saya lebih tepatnya apa ya? Ya seksi sibuknya bumi. Karena semua di-handle gitu ya. Bener. Wow, itu gila sih. Itu tadi, habis itu juga sebagai seorang ibu. Punya anak di tahun berapa? Istri ya, 2016 berarti kan. So, I'm being a wife and a founder di tahun 2016, di usia 28 tahun. Aku punya anak itu di tahun 2018. 2018. Jadi 1 tahun setengah setelahnya aku ada lahir anakku yang pertama, Rashid. So it's quite ride sih. It's quite a memorable and enjoyable ride sih di tahun-tahun itu. I see, 2018. Berarti kira-kira usia Bumi 2 tahun dan punya anak pertama. Betul. Bisa diceritain nggak Bu, itu hektiknya kayak gimana, ngurus bagi waktu kayak gimana? Karena kayak gimana ya? Bumi lagi berkembang. Seru sih itu. Anak pertama. Iya, it's quite a phase of my life yang mungkin ya bisa dibilang tadi memorable ya gitu. Memorable banget sih. Gimana ya Lupita, sebenarnya kalau orang tuh ngelihat dari kacamata kayak wah gila sih Ki, lo gimana tuh cara ngatur waktunya, wah gila sih Ki, lo gimana tuh, tapi nggak tahu ya, if I look back dan sampai sekarang I feel like maybe I'm blessed sih, mungkin aku tuh beruntung gitu ya, mungkin aku beruntung karena iya itu hektik banget, apalagi sebelum Rashid itu aku miscarriage, jadi aku ada keguguran dulu tuh di 2017, di usia kandungan juga lumayan udah besar ya, di usia 5 mau ke 6 bulan. Jadi itu waktu itu hidupku not upside down, mungkin terlalu dramatis kalau dibilang upside down, karena yang aku rasain dan aku ingat betul, maybe one of the main reason I'm not losing my mind gitu saat itu karena aku punya support system yang sangat kuat sih. Itu sih yang aku sangat syukuri. Dari hari pertama aku menikah dan punya Bumi, waktu itu karena bersamaan ya, jadi waktu itu memang ketika sebelum aku menikah pun aku sudah nge-state bahwa I'm building something nih gitu. I'm building something with my brother. It's a brand gini. Dan my fiance waktu itu berarti ya, my future husband saat itu tuh langsung ya 100% fully support gitu loh. Jadi memang dia dari from day one tuh udah langsung, oh that's a good thing gitu. Jadi nggak yang kayak memandang sebelah mata kayak apaan sih, ngapain sih lo, nggak gitu. Tapi kayak wow it's a good thing gitu loh. Dan iya jadi I got
the very best support system since day one. Kayak dari suami, dari mamaku, dari mertua, dari surrounded-nya aku tuh memang alhamdulillahnya sangat-sangat mendukung sama apa yang aku sedang kerjakan gitu loh. Nah, begitupun ketika aku punya anak dan aku hamil yang pertama dan miscarriage, dan itu juga waktu itu lumayan susah ya keadaannya, maksudnya dalam artian waktu itu hamilnya memang dalam keadaan yang nggak sehat gitu kehamilannya. Jadi aku harus take care banget, sedangkan company lagi mulai jalan. Itu kan di tahun pertama tuh banyak banget hambatan dan godaan dan gejolaknya gitu loh. Nggak tahun pertama aja ya, tahun 1 sampai tahun 4-5 tuh biasanya tuh itu tuh yang lagi establishment-nya di tahun-tahun itu. Ketika udah past the 5th year biasanya udah mulai enak gitu. Jadi itu gejolaknya tuh berasa banget di tahun-tahun awal itu gitu loh. Tapi itu tadi mungkin karena aku diberkahi dengan support system yang luar biasa. Itu dari suami yang support banget, keluarga kanan kiri yang juga sangat support. Jadi ya aku bisa melalui semuanya dengan sebaik-baiknya sih sebenarnya gitu. Jadi the credit goes to my support system sih. Kayak gitu. Teman-teman juga support semua ya, keluarga apalagi suami. Support, iya sih, itu penting banget untuk bisa punya mental yang waras apalagi habis melahirkan. Betul. Apalagi itu kan perempuan itu kan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Jadi bukan cuman kayak we women is very powerful yet very vulnerable gitu. Perempuan itu gitu. Tapi that's the beauty of being a woman sih menurut aku ya. Kita bisa jadi apapun yang kita mau, tapi kita juga bisa breakdown dengan cepat juga gitu loh. That's the beauty menurut aku dari perempuan. Dan ketika di momen-momen itu, di momen-momen yang memang aku lagi vulnerable-nya itu, lagi memang rentan ya di masa-masa aku baru menikah. It's a whole new life ya by the way, dari single. Dari aku tuh bener-bener singlenya tuh single gitu loh. Gimana tuh maksudnya? The epitome of single woman tuh aku gitu loh ya, yang independent, going out every day, like not going out kayak I pursue everything, I take a course, aku ngambil les ini, ngambil les itu, aku kursus ini, kursus itu, aku kemana, kesini, aku ngejar apapun. Oh ada seminar di Singapura, aku jalan. Oh ada seminar di Hong Kong, aku jalan, kayak gitu. Kayak cuma tinggal one phone away besok ada seminar ini di sini, aku jalan ya, oke, go ahead jalan. Besok ada ini, jadi it's a very single life gitu loh. Langsung ke menikah gitu, menikah yang tapi untungnya itu tadi karena mungkin ini menurut aku yang mungkin penting ya Lupita. I don't know if it's on your question or not gitu, but I think it's very important to find someone who have a same vision with you since the beginning. Kalau mau menikah, menurut aku tuh sangat penting, gitu. Memiliki visi yang sama itu bukan hal yang bisa di taking for granted dan bukan hal yang bisa dinafikan istilahnya gitu. Karena menurut aku bahtera rumah tangga ya itu tuh either bisa membuat kamu being the best version of yourself or destroy you. Iya, kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi memilih dengan siapa kamu menikah itu bukan cuma semata-mata dengan siapa kamu jatuh cinta menurutku. Iya betul teman-teman. Jadi please take a note. Ya, jadi kita harus tahu betul suami kita itu akan seberapa kita harus tahu betul seberapa sejalan dan selarasnya suami kita dengan kita, terutama untuk hal-hal yang sifatnya fundamental. Gitu. Friction kalau pas udah nikah itu pasti ada. Naruh anduk di kasur udah dibilang berkali-kali kenapa masih ditaruh di situ, sepatu kenapa ditaruhnya di situ, itu it's always there. But how you raise your kid, how you membagi waktu antara work and home, how you make time with your husband and everything yang kayak gitu, how you run your daily life as a husband and wife, itu hal-hal yang butuh kesepakatan dan visi yang sama menurut aku. I see. Kayak gitu, dan itu tuh hal yang menurut aku sangat penting untuk dibicarakan dan sangat penting untuk disepakati sebelum kita menikah.
gitu. Kita juga sebagai perempuan dan laki-laki juga ya, laki-laki dan perempuan tuh harus pintar juga ngelihat kita tuh sebelum nikah kira-kira orang ini bisa dipercaya apa enggak sih, karena banyak banget juga orang yang oh iya aku bolehin kamu kawin, bolehin aku kamu kerja, aku bolehin kamu ini, tapi setelah nikah beda. Itu juga, but then again itu hal yang nggak bisa kita kendaliin ya. Jadi kita ya tadi aku bilang di awal, kita harus fokusnya sama yang apa yang bisa kita kendaliin aja dulu gitu sih. Nah, jadi paling nggak at least make sure that you are marrying the right person yang memang punya value yang sama, punya hal-hal yang sama untuk diperjuangkan, punya batasan yang sama. Karena ada orang-orang yang punya batasan yang beda sama kita. Kayak contoh, ada orang yang ketika lo kerja dari jam 9 sampai jam 5 itu tuh udah nggak sesuai dengan batasan gue. Betul. Lo boleh kerja tapi lo cuma boleh kerja jam segini jam segini. Sedangkan kita nggak bisa dong. Aku maunya jam segini. Nah itu tuh kan perbedaan gitu loh. Dan itu lumayan akan sangat berpengaruh ketika nanti udah nikah gitu loh. Dan nggak cuma masalah kerja ya, masalah misalkan raising the kids. Kita harus tahu juga, gue problem nggak nih kalau punya suami yang bersikap kayak fatherless, kayak nggak mau fenomena fatherless pasti tahu kan. Ketika menikah udah punya anak tapi bapak itu tidak ada nggak hadir, nggak melakukan peran-perannya. Gitu. Benar. Nah itu kita keberatan nggak sebagai perempuan? Nah itu juga harus dipikirin. Gue kayaknya keberatan deh, gue nggak mau deh kalau anak gue sampai fatherless. Ya udah itu harus dibicarain dari awal gitu loh. Perempuan juga harus pinter lihat ini orang kira-kira bisa pegang komitmen nggak, tanggung jawab apa enggak, bisa untuk mempertahankan sesuatu nggak, atau gampang let go. Itu tuh hal-hal yang bisanya cuma bisa dilihat, nggak bisa ditanyain, nggak bisa kita bilang lo tanggung jawab nggak bisa kayak gitu. Dia pasti bilang iya dong gue tanggung jawab, tapi kita nggak bisa tahu kan. Nah itu hal-hal yang memang harus pakai proses ngelihatnya kayak gitu sih, harus dengan proses, harus dengan kita benar-benar jeli. Jadi please banget cewek jangan dibutakan oleh cinta ya, tolong banget itu, karena ada hal yang lebih penting yang memang fundamental yang harus kita look up untuk kita mau bisa ngejalanin rumah tangga yang sehat kayak gitu sih. I see. Itu yang pertama. Dan yang kedua menurut aku yang juga sangat penting, ketika kita ini mau ngejalanin hidup terutama kayak rumah tangga atau karir atau apapun itu yang sifatnya itu jangka panjang dan butuh komitmen, menurut aku tuh penting banget untuk kita tuh tahu siapa diri kita sebelum kita tuh memutuskan kita mau jadi apa. Menurut aku tuh penting banget. Mengenali diri sendiri. Ya. Jadi we need to know who we are before we decide who we want to be. Gitu loh. Karena zaman sekarang itu yang aku lihat generasi-generasi yang lebih muda itu mereka rushing banget. Gue pengen jadi ini, gue pengen jadi ini, gue pengen jadi ini, gue pengen kesini, gue pengen kesini. Karena mereka tuh nggak slowing down, take time untuk tahu dulu lo tuh sebenarnya siapa sih gitu loh. Lo tuh apa sih, keunggulan lo di mana sih? Strength lo tuh apa sih gitu loh, weakness lo apa, lo tuh bagusnya di mana, tuh mereka nggak mau tuh untuk kayak gitu, untuk slowing down. Jadi mereka rushing into something, mereka maunya cepet-cepet, maunya kayak, pokoknya gue maunya kayak cepet, pokoknya gue maunya sukses cepet, gue maunya jadi ini, gue maunya jadi kayak gitu biar keren, gue maunya kayak gini. Tapi mereka nggak mau untuk duduk dulu untuk apa ya, untuk kontemplasi lah istilahnya, untuk lihat gue tuh apa sih, strength gue apa, weakness gue dan lain-lain. Menurut aku tuh butuh proses sih. Dan jangan don't rush yourself lah gitu, karena it's for the rest of your life basically gitu. Marriage and career itu for the rest of your life, so choose wisely gitu. Iya sih, benar-benar aku ngerasa generasiku juga kayak gitu ya, karena mungkin ini kali ya, kita zaman sekarang tuh terlalu sering dipaparkan dengan informasi dan berita segala macam gitu dengan sangat cepat dengan adanya digital kayak gitu kan. Kayak dulu orang ketemuan tuh ya face to face, kayak harus keluar rumah, janjian dulu. Pernah ngalamin nggak wartel tapi? Wartel pernah pas SD, pernah. Kelas 2 sampai kelas 5 masih ada wartel. Berarti kita nggak jauh-jauh banget ya? Nggak jauh-jauh banget kok Bu. Berarti masih ngalamin. Gitu. Iya, jadi semua itu dulu itu slow phase. Kita tuh my generation ya, itu tuh kita diajarin untuk sabar. Karena semua hal itu tuh harus butuh kesabaran. Kita mau nonton kartun yang bagus, kita harus nunggu hari Sabtu Minggu. Iya, benar banget. Kita mau makan enak, kita harus nunggu weekend keluar sama keluarga misalnya. Yes.
nggak ada Gojek, nggak ada dan lain-lain, nggak ada. Betul. Terutama dengan keluarga orang tua yang misalkan bekerja gitu ya, misalnya orang tuanya bekerja. Terus kita mau tahu kabar orang, kita harus teleponnya juga pakai telepon rumah, harus melalui orangnya dulu. Tante, om, ada ini nggak? Saya mau bicara. Oh, anaknya nggak ada, lagi mandi, tunggu ya. We have to wait another time, and then you know, a little thing in life yang kita alamin waktu kita kecil itu, generasi aku terutama, itu tuh mengajarkan kita untuk take your time, relax gitu loh, nggak apa-apa, lo santai, sabar gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak. Sekarang tuh dunia itu one click away gitu loh. Jadi kayak statement serving itu bener-bener serving kalau menurut aku ya. Kayak kita bangun tidur, kita ngebuka satu platform, let's say Instagram, itu kita dibukain dunia kayak pintu kemana aja-nya Doraemon gitu loh. Jadi menurut aku itu bener-bener at some point it's quite giving a bad impact and negative impact to our mental health basically menurutku. Bahkan aku pun yang sudah di usia yang terbilang matang itu kalau udah terlalu lama terpapar sama sosial media, itu sangat-sangat ngasih impact yang lumayan negatif loh buat aku gitu loh. Jadi nggak bersyukur dengan keadaan sendiri, jadi selalu comparing ke orang lain, jadi selalu and so on and so forth. Itu udah banyak dibahas ya di mana-mana tentang negativity dari sosial media. Jadi menurut aku sosial media itu memang ngasih impact yang lumayan, terutama untuk generasi yang Gen Z ke bawah, millennials juga lah gitu loh. Nggak semuanya, we cannot always blame the Gen Z, millennial as well. Itu kita jadi lebih vulnerable dan lebih ngerasa kayak nggak enough, nggak cukup gitu loh. Hidup gue tuh kayak nggak cukup ya gitu loh. Kayak gue tuh nggak cukup cantik, gue nggak cukup pinter, gue nggak cukup cerdas, gue nggak cukup sukses, gue nggak cukup cepat gitu. Jadi kayak nggak cukup karena kita selalu ngeliatin orang kanan kiri yang kita lihat di sosial media, yang mana sebetulnya itu belum tentu yang tunjukin kita tuh real. Even though it's real, kita nggak tahu apa yang harus mereka bayar untuk hal tersebut. Harga yang dibayar apa kita nggak tahu. Kita nggak tahu gitu loh. Jadi bener-bener kadang-kadang mana kalau udah kayak gitu, karena kalau aku pribadi aku tuntutan pekerjaan kayak because I'm a founder of a brand gitu. I have to know what's going on kan gitu ya. I have to know what's going on in the world gitu, apa trennya, apa yang ini, itu yang bikin aku bukan terpaksa ya, quote unquote terpaksa lah untuk ada di dunia media sosial gitu loh. Cuman tetap I give my time break, kayak misalnya dalam seminggu tuh aku bener-bener akan off Instagram, off segala macam 2-3 hari sebelum nanti jam lagi ke sosial media, kayak gitu sih. Jadi menurut aku segala urusan mental health dan lain-lain ini nih kurang lebih memang sangat dipengaruhi sih Lupita dengan kehadirannya sosial media yang membombardir kita dengan informasi yang nggak berhenti setiap hari. Jadi pinter-pinternya kita sih untuk menyaring dan nge-cut the flow of information itu kayak gitu. I see.